Halo gengs, balik lagi di channel Optimis Selalu, tempat dimana kita ngobrolin hal-hal random tapi bikin hidup makin bermakna. Hari ini kita bakal bahas topik yang jujur aja agak mind-blowing dan mungkin bakal mengubah cara pandang kalian tentang diri sendiri. Siap? Karena ternyata ada dunia penuh makhluk kecil yang tinggal di usus kita, dan mereka ini bukan cuma numpang lewat tapi juga ikut ngatur mood, energi, sampai cara kita mikir. Jadi gini, bayangin di dalam usus kita ini ada sekitar triliunan mikroorganisme. Ada bakteri, jamur-jamur kecil, virus baik, dan masih banyak lagi. Koleksi mereka semua ini disebut mikrobioma usus. Menurut riset besar dari National Institutes of Health lewat Human Microbiome Project, jumlah sel mereka itu bahkan jauh lebih banyak dari total sel tubuh kita sendiri. Jadi secara teknis, kita ini bukan cuma manusia tunggal, tapi lebih mirip kayak hotel kapsul super canggih buat jutaan makhluk mikro. Awalnya mungkin kita mikir, paling mereka cuma bantu cerna makanan. Ya, itu benar. Tapi tugas mereka jauh lebih besar dari itu. Mikroorganisme ini bantu memecah makanan yang sulit dicerna, memproduksi vitamin-vitamin penting kayak vitamin K dan beberapa jenis vitamin B, menjaga sistem imun kita tetap waspada sampai ngusir bakteri jahat yang mau bikin penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia bahkan bilang kalau kondisi mikrobioma yang sehat itu jadi salah satu kunci penting dalam pencegahan berbagai penyakit, terutama yang berhubungan sama pencernaan. Tapi, yang paling bikin saya merinding dan pengen bahas ini adalah koneksi mereka dengan otak kita. Ini bagian paling psikologisnya. Ternyata, ada jalur komunikasi dua arah super sibuk antara otak dan usus. Namanya good brain axis atau poros usus otak. Harvard Health menjelaskan kalau usus kita itu punya sistem saraf sendiri yang kompleks banget. Sampai-sampai dijuluki otak kedua atau enteric nervous system. Sistem saraf di usus ini bisa ngobrol langsung sama otak kita melalui saraf besar bernama saraf vagus dan juga lewat hormon-hormon yang mereka kirim. Pernah nggak sih ngerasain pas lagi cemas atau mau presentasi penting, perut tiba-tiba mules? Nah, itu dia contoh nyata dari komunikasi otak ke usus. Otak kita ngirim sinyal stres dan usus langsung merespons. Tapi yang lebih gila, komunikasi ini juga terjadi sebaliknya. Kalau kondisi usus lagi nggak sehat atau nggak seimbang, dia bisa ngirim sinyal bahaya ke otak. Dan alhasil, mood kita bisa ikutan kacau, cemas tanpa sebab, atau jadi gampang lelah. Yang bikin makin keren adalah penemuan bahwa beberapa jenis bakteri, baik di usus kita itu, bisa bantu produksi serotonin. Kalian tahu kan, serotonin itu sering disebut hormon kebahagiaan. Dan faktanya, ini yang paling mengejutkan. Lebih dari 90% serotonin dalam tubuh kita itu dihasilkan di usus, bukan di otak. Cleveland Clinic juga membahas bahwa ketidakseimbangan mikroorganisme di usus ini bisa memengaruhi tingkat kecemasan. Respons kita terhadap stres bahkan bisa meningkatkan risiko depresi. Jadi, kalau kamu sering mood swing gak jelas, mungkin itu bukan cuma karena lagi keinget mantan, tapi bisa jadi bakteri di usus kamu lagi ngambek atau butuh perhatian lebih. Lalu, apa sih yang bikin mikrobioma kita jadi gak seimbang? Banyak faktor di kehidupan modern yang tanpa sadar bisa merusak ekosistem di dalam perut kita. Pertama, pola makan yang buruk, terutama yang tinggi gula, makanan olahan, dan lemak jahat. Kedua, stres kronis.
Stres psikologis ternyata bisa langsung mengubah komposisi bakteri baik di usus kita, bikin jalur komunikasi usus otak jadi nggak stabil. Ketiga, kurang tidur. Keempat, penggunaan antibiotik yang berlebihan, karena antibiotik itu nggak cuma membunuh bakteri jahat, tapi juga bakteri baik. Dan yang terakhir, jarang konsumsi makanan berserat. Menurut Harvard School of Public Health, cara paling efektif untuk menyenangkan para penghuni kecil di usus kita adalah lewat makanan. Makanan yang bisa bantu bakteri baik berkembang biak itu antara lain makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, tempe, atau kimchi. Lalu makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Jangan lupakan juga whole grains atau biji-bijian utuh. Sebaliknya, makanan tinggi gula dan makanan ultraproses itu ibarat musuh bagi mikrobioma kita, bikin bakteri jahat berpesta pora dan mengacaukan keseimbangan. Beberapa studi lain bahkan menunjukkan temuan yang lebih spesifik. Misalnya, mikrobioma ternyata bisa memengaruhi kualitas tidur kita. Kalau mikrobioma sehat, tidur bisa lebih nyenyak, dan sebaliknya. Mereka juga bisa mengatur bagaimana tubuh kita merespons stres. Bahkan ada penelitian yang menemukan jenis bakteri tertentu yang jumlahnya meningkat drastis saat seseorang sedang mengalami kecemasan yang tinggi. Bayangin deh, mikroorganisme ini seolah-olah kayak komunitas di dalam diri kita yang bisa ngasih sinyal ke otak tentang apa yang sedang terjadi di tubuh kita. Mereka ini semacam reporter internal. Para psikolog sering banget bilang kalau tubuh itu satu sistem yang utuh. Kesehatan fisik dan mental itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kamu sering merasa cemas, usus kamu ikut tegang. Kalau usus kamu bermasalah, pikiran kamu bisa ikutan kacau. Disinilah pentingnya pola makan yang sehat dan kemampuan mengelola stres jadi kunci utama untuk membantu mikrobioma kita tetap stabil dan bahagia. Terus gimana caranya biar kita bisa menjaga mikrobioma kita tetap happy? Ini ada beberapa tips santai yang bisa langsung kamu coba terapkan. Pertama, usahakan tidur yang cukup dan berkualitas. Coba kurangi screen time sebelum tidur, karena cahaya biru dari gadget bisa mengganggu produksi hormon tidur. Kedua, makan real food, makanan utuh yang minim proses. Perbanyak sayur dan buah. Ketiga, olahraga ringan secara teratur. Gak perlu yang berat-berat, jalan kaki atau yoga aja udah bagus banget. Keempat, coba praktikan meditasi atau teknik pernapasan untuk mengelola stres. Kelima, hindari makan terburu-buru. Kunyah makananmu dengan baik. Ini bantu sistem pencernaan bekerja lebih efisien. Dan yang terakhir, pastikan tubuhmu terhidrasi dengan baik, minum air putih yang cukup. Semua kebiasaan kecil ini sebenarnya bertujuan untuk membantu tubuh kita kembali ke kondisi seimbang. Dan hasilnya, mikrobioma di dalam usus kita bakal ikut happy dan bekerja secara optimal untuk kita. Jadi, siapa sangka kalau dunia mikro di dalam usus kita ternyata punya kekuatan sebesar itu, mulai dari mengatur kesehatan fisik, imunitas, sampai memengaruhi kesehatan mental dan mood kita sehari-hari. Kalau kamu merasa hidupmu sering gak stabil, cemas berlebihan, atau gampang capek, mungkin sudah saatnya untuk melihat ke dalam diri secara harfiah dan mulai berdamai dengan bakteri-bakteri di dalam tubuhmu sendiri. Jaga mereka, maka mereka akan menjagamu. Semoga obrolan kita hari ini bisa kasih perspektif baru ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus ngobrolin hal-hal yang bikin kita jadi lebih baik dan tetap optimis selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.